Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa dan para pemirsa pada umumnya. Materi kita kali ini tentang al-wujuhu wan nadhair fil Qur'anil Karim atau mustarak lafzi di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Apa yang saya sampaikan ini, yang saya rekam ini tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah didiskusikan di kelas oleh mahasiswa. Bedanya adalah kalau di kelas berdasarkan PPT dan makalah mahasiswa, di sini berdasarkan kitab. Kitab yang saya ambil adalah langsung kita lihat. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kitabnya Al-Ishtirakul Lafzi fil Qur'anil Karim. Ishtirak yang bahasa lafzi di dalam Al-Qur'an atau lafaz mustarak di dalam Al-Qur'an bainan nadhariyati wa tatbiq, antara teori dan praktek, teori dan contoh. Ini adalah kitab baru sebetulnya, karya Muhammad Nuruddin Al-Munjid. Kita langsung ke halaman 75. Ini filenya saya bagi di share di mahasiswa di grup ya. Al-Ishtirakul Lafzi fi Ulumil Qur'anil Karim. Lafaz mustarak di dalam ulumul Qur'an. Yuqsamu ihtimamul mustaghilin bi ulumil Qur'anil Karim fi qadiyatil ishtirakil lafzi ila qismaini. Orang-orang yang fokus studi dengan ulumul Al-Quran Al-Karim di dalam hal lafaz mustarak ini terbagi menjadi dua kelompok. Al-awwalu, kelompok pertama, tasniful al-fadil mustarakah fil Quran Al-Karim wa jam'uha fi mu'allafatin khasatin. Yaitu kelompok pertama itu sibuk atau fokus untuk menyusun lafaz-lafaz mustarak yang ada dalam Al-Quran, mengumpulkannya dan menyusunnya di dalam beberapa karya khusus mengenai lafaz-lafaz mustarak dalam Al-Quran ini. Jadi ada ulama-ulama yang sudah mengumpulkan lafaz-lafaz mustarak yang ada di dalam Al-Quran. Apa itu lafaz mustarak? Lafaz mustarak itu lafaznya satu, maknanya banyak. Lafaz mustarak ini istilahnya bisa al-lafzul mustarak atau al-ishtirakul lafzi atau al-mustarak al-lafzi, sama saja. Wa huwa ma yusamma bi ilmil wujuhi wan nadhair. Karya-karya ulama tentang al-ishtirakul lafzi, tentang lafaz-lafaz yang mustarak di dalam Al-Quran, itu kitab-kitabnya atau bab-babnya yang memuat ilmu tentang al-ishtirakul lafzi dinamakan dengan ilmu wujuh wan nadhair. Ilmu tentang mustarak lafzi, tentang lafaz satu yang maknanya banyak di dalam Al-Quran, ilmunya di dalam ulumul Quran disebut wujuh wan nadhair. Karya-karyanya juga disebut dengan al-wujuh wan nadhair. Amal itu kelompok yang pertama. Amathani, kelompok ulama kedua, bahwa darsun li ba'dil masailil muta'alliqah bil mustarak al-lafzi wa alaqatihi bil Qur'anil Karim wa janibil ijaz fihi, yaitu kelompok yang fokus mempelajari beberapa masalah-masalah yang terkait dengan mustarak lafzi dan hubungannya dengan Al-Quran dan sisi-sisi kemukjizatan di dalamnya.
Siapa saja kelompok pertama? Ulama kelompok pertama yang sibuk, yang fokus mengumpulkan, menyusun, mendaftar lafaz-lafaz mustarok, lafaz yang maknanya lafaznya satu maknanya banyak di dalam Al-Qur'an adalah awalan jama'ul alfaz al-mustaraka fil Qur'an Karim. Orang-orang yang menjama atau mengumpulkan lafaz-lafaz mustarok, lafaz yang satu maknanya banyak di dalam Al-Qur'an, bisa disebutkan Abu Abdillah Ikrimah bin Abdillah Al-Madani, Maula Ibn Abbas, budaknya Ibn Abbas, wafat tahun 105 Hijriah. Lahu kitabun fil wujuhi wan nadhair. Abu Abdillah ini punya kitab namanya Wal Wujuh wan Nadhair. Bayangkan sejak 105 Hijriah, sejak 100 Hijriah, 100 tahun dari kelahiran Nabi, ada ulama yang sudah menulis, mendaftar lafaz-lafaz yang satu tetapi maknanya banyak di dalam Al-Quran. Pertama dicatat Abu Abdullah yang wafatnya tahun 105 Hijriah. Kemudian Ali bin Abi Thalha, maaf agak berisik di tempat saya hujan ya. Ali bin Abi Thalha wafat tahun 142 Hijriah. Nah, 42 tahun setelah itu 143 Hijriah. 43 tahun setelah Abu Abdillah, ada ulama lain yang menulis lahu kitabun fil wujuh wan nadhair. Ali bin Abi Thalha juga punya kitab mengenai wujuh wan nadhair. Kemudian Abu Nasr Muhammad bin Sa'ib bin Bashar bin Amru bin Amr bin Al-Harith Al-Kalbi tahun 146, berarti 3 tahun setelah penulis kedua. Kemudian ada ulama lagi namanya Abu Nasr, lahu kitab fil wujuhi wan nadhair. Dia juga menulis kitab tentang wujuh wan nadhair. Selanjutnya penulis keempat mengenai ilmu wujuh wan nadhair yang menuliskan kitabnya adalah Abul Hasan Muqatil bin Sulaiman bin Fasar Al-Azdi Al-Khurasani 150 Hijriah. Jadi 146, kemudian 4 tahun setelah penulis ketiga, penulis keempat, ulama yang menulis tahun 150 Hijriah mengenai wujuh wan nadhair adalah Abul Hasan Muqatil bin Sulaiman. Ini tabi'in. Kitabnya Asbah wan Nadhair fil Qur'an Karim. Kalau yang cetakan yang saya bagi di mahasiswa adalah Al-Wujuh wan Nadhair karya Muqatil bin Sulaiman. Itu sama saja. Yang mengubah penerbitnya judulnya. Judul awalnya Al-Asbah wan Nadhair. Kemudian setelah itu ada Harun Al-Hijazi, wafatnya belum diketahui, tetapi ini jelas setelah Abu Hasan Muqatil bin Sulaiman juga punya kitab Wujuh wan Nadhair. Dan seterusnya. Ini sampai berpuluh-puluh ulama yang memfokuskan diri mendaftarkan, menyusun, mengumpulkan kata-kata apa saja yang dalam Al-Quran yang kata-katanya satu maknanya banyak. Itu ya. Itu kemudian itu satu kelompok. Kelompok ulama lain mengatakan fokus pada mempelajari lafzul mustarok itu sendiri terkait sama hukum dan makna Al-Quran. Oke, sekarang kita pindah ke halaman 91. Nah, ini. Apa itu lafzul mustarok dan apa itu tadi kan baru ulama-ulama yang fokus dan meneliti dan menulis buku tentang al-wujuh wan nadhair, tentang ilmu yang terkait dengan lafaz mustarok di dalam ulumul Quran. Nah, selanjutnya al-ishtirakul lafzi fil Qur'anil Karim. Lafaz mustarok dalam Al-Qur'an. Nuksaru dirasatana naksuru dirasatana fi hadzal bab. Kami meringkas studi kita di dalam bab ini alama aqsahul muallifun, dari apa yang sudah diteliti atau diringkas, diteliti, dihitung oleh para penulis kitab. Jadi tadi kan penulis kitab mengumpulkan kata-kata yang bermakna banyak. Lafaz-lafaz mustarok dalam Al-Quran itu banyak sekali
di karya-karya itu. Nah, ini di sini sekedar diringkas saja. Diringkas itu al-mu'allifin fi ilmul wujuh wan nadhair. Nah, para ulama tadi menulis ilmu lafaz mustarok itu di dalam kitab yang kitab itu berisi ilmu wujuh wan nadhair. Ilmu wujuh wan nadhair al-Qur'aniyah min al-fadil mustarikah, yang menjelaskan lafaz-lafaz yang maknanya banyak. Jadi kalau disebut ilmu wujuh wan nadhair di dalam ilmu Quran, maka itu maksudnya ilmu yang menjelaskan lafaz-lafaz satu yang maknanya banyak. Dzalika li'annahum araful wujuha wan nadhaira bi annahal alfaz al-mustarakah atau al-mustarika mustarak fil Qur'anil Karim. Dzalika karena kenapa dinamakan wujuhan nadhair? Li'annahum karena para ulama yang menulis kitab wujuhan nadhair tersebut arafu mereka mendefinisikan al-wujuha wan nadhair, al-wujuh wan nadhair bi annaha bahwa sesungguhnya wujuhan nadhair itu alfazun, lafaz-lafaz al-mustaraka yang dipakai bersama. Lafaznya satu, lafaz-lafaz yang dipakai bersama maknanya. Jadi lafaz-lafaz yang maknanya banyak maksudnya. Fil Qur'anil Karim, di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Waqad dzakara Ibnu Jauzi hadat ta'rif. Telah menyebutkan Ibnu Al-Jauzi hadat ta'rif, definisi ini sarahatan dengan jelas fi muqaddimah kitabihi, di dalam pendahuluan kitabnya. Kitabnya namanya Nazhatul Ayun An-Nawadhir fi ilmil wujuhi wan nadhair. Faqala, maka berkata Ibnu Jauzi, wa'lam, ketahuilah kalian, anna ma'nal wujuha, sesungguhnya makna wujuh wan nadhair dan wajah nadhair, makna wujuh wan nadhair antakunal kalimah wahidah. Wujuh wan nadhair adalah adanya kata yang satu, zukirat yang disebutkan, fi mawadhi'in, di dalam berbagai tempat, di dalam berbagai ayat, minal Qur'ani, dari Al-Qur'an Al-Karim. Jadi satu kata yang disebutkan di berbagai ayat di dalam Al-Qur'an, ala lafdin wahidin, dengan lafaz yang satu, wa harakatin wahidatin, dan harakat yang satu. Maksudnya lafaznya sama, harakatnya sama. Wa urida, dan diharapkan dan dimaksudkan bikulli makanin, di dalam setiap ayat di dalam Al-Quran itu makna ghairil akhar, makna bukan yang lain. Jadi gini, satu kalimat, satu kata di dalam Al-Quran disebutkan di dalam satu ayat, kemudian disebutkan ayat yang lain, tetapi maknanya ketika disebutkan, walaupun kata-katanya sama, ketika disebutkan di satu ayat maknanya berbeda dengan ketika disebutkan di ayat yang lain. Itulah yang disebut dengan wujuh wan nadhair. Falafdhu kulli kalimatin, maka lafaz setiap kata, dzukirat yang disebutkan, fi maudhi'in, di dalam satu tempat atau satu ayat, nadhirun, ada padanannya, lilafzi, bagi kata, lilafzil kalimat, bagi lafaz kata al-madhkura yang disebutkan fil maudhi'il akhar, di ayat yang lain. Jadi umpamanya kata Ar-Rahman disebutkan di satu ayat, kata Ar-Rahman disebutkan di ayat yang lain. Itu kan maknanya, kata-katanya sama, tidak ada bedanya. Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim setelah Alhamdulillahirabbil alamin, dan Ar-Rahmanirrahim di dalam basmalah itu sama, fi harakatin wahidatin wa lafdin wahidin, di dalam pengucapan dan yang sama, tetapi ketika ayatnya berbeda, disebutkan di ayat yang berbeda, maka wa tafsiru kulli kalimatin, maka penjelasan setiap kata bimakna ghairil maknal ukhra wal wujuh, maka jika penjelasan setiap kata yang sama tetapi diletakkan di ayat yang berbeda, lalu maknanya bukan yang lain, maknanya spesifik di ayat itu sendiri, bukan yang lain, maka itu disebut wujuh. Jadi wajhun itu makna, kalau wujuhun beberapa makna.
Kata Rahman dalam satu ayat maknanya A. Kata Rahman di ayat yang lain maknanya B. Maka itu berarti berbagai makna. Itu yang disebut dengan wujuh. Satu kata yang sama yang terletak di ayat yang berbeda, lalu maknanya berbeda, itulah wujuh. Berarti berbagai makna. Fa'idan an-nadhair, maka apa yang disebut dengan an-nadhair? Ismulil alfaz. Ismulil alfaz. Kalau wujuh ismulil alfaz, nama bagi lafaz-lafaz. Wal wujuhu, adapun wujuh ismulil ma'ani, nama untuk menyebut makna-makna. Fahadal aslu fi wad'in, inilah asal fi wad'in kutubil wujuh wan nadhair, inilah asal dari nama penamaan wujuh wan nadhair di dalam kitab-kitab wujuh wan nadhair. Itu sekedar pendahuluan mengenai wujuh wan nadhair. Kemudian kita langsung loncat ke paragraf berikutnya, disingkat saja karena waktunya rekam di Zoom ini harus cepat ya, karena kalau lama-lama nanti kuota mahasiswa yang menyimaknya kasihan jadi banyak. Nah, di paragraf berikutnya, wa min amsilatil wujuhi wan nadhair, dan di antara contoh al wujuh wan nadhair lafzul ummah, contohnya lafaz ummah minimal mudahnya. Bapaknya lafaz ummah bimakna asoba, maknanya asoba. Asoba itu mungkin kesukuan ya. Ta'assub itu kesukuan. Asoba itu apa? Asoba itu bisa kesukuan, bisa maknanya asoba itu etnis atau kesukuan. Nanti tolong dicek di kamus ya. Untuk warna masoba ini wajhun itu satu makna. Fi khamsi ayatin, makna ummah yang maknanya asoba, asoba ini fi khamsi ayatin terdapat di dalam 5 ayat. Artinya apa? Fi khamsati nadhair, berarti yang maknanya asoba itu ada 5 padanan. 5 ayat yang sama maknanya asoba semua. Itu yang disebut nadhair. Kemudian makna kedua, walafdu ummah, makna ummah bimakna sinin, maknanya tahun-tahun. Sinin tahun-tahun, tolong dicek di kamus ya. Al-ummah yang makna kedua sinin, makna kedua adalah sinin tahun-tahun. Wajhun akhar fi ayatain. Nah, ini makna sinin ini, ummah yang makna sinin ini terdapat di 2 ayat katanya. Berarti apa? Ai fi nadhiraini. Berarti terdapat 2 nadhair, 2 nadhir, 2 padanan. Jadi wajah pertama, makna pertama asoba ada 5 ayat, berarti 5 padanan. Wajah kedua, makna kedua sinin ada 2 ayat, berarti 2 padanan. Fatakunul asba wa sinin, maka ada kata asoba, makna asoba dan makna sinun, makna tahun-tahun, itu wajhaini, 2 makna di lafzi bagi satu lafaz, itu lafaz ummah. Fi khamsati nadhair lil wajh, bagi makna asoba itu mempunyai 5 ayat yang sama, nadhair yang padan, al-awal yang awal, wan nadhir ini, dan 2 ayat yang maknanya sinin, lil wajh tani, bagi makna yang kedua sinin tadi. Nah, itu contohnya begitu. Jadi al-wujuh wan nadhair. Al-wujuh itu makna-makna. Nah, satu makna itu ada di berapa ayat? Berarti ada berapa nadhair, berapa nadhir. Nadhir itu padanan. Umpamanya ausatul jahim. Ausatul jahim itu ada di berapa ayat? Yang padan, yang maknanya apa gitu ya. Nanti kita lihat. Au ayyujmala dzalika fa naquluhuma wajhani fi sab'ati nadhair. Oke, kita langsung ke halaman. Berarti tolong diperhatikan, al-wujuh makna, satu kata maknanya banyak. Satu kata mungkin maknanya banyak. Nah, yang makna satu itu berarti wajah ke satu. Makna ke satu ada di berapa ayat? Nah, itu di berapa ayat berarti nazirnya padanannya ada di berapa ayat. Semoga itu bisa dipahami. Itu teori ringkasnya. Mari kita masuk ke contohnya di halaman 91. Al-istirakul lafzi fil Quran. Tadi fi ulumul Quran, sekarang
kita lihat tatbiknya atau praktiknya atau contohnya di dalam Al-Quran. Kita lihat ternyata masih teori dulu. Oh ini masih ya. Yang tadi. Kita lihat contohnya ke lafaz akhirah pertama tuh ya. Kita lihat. Ini. Al-akhirah. Ya teman-teman sudah lihat al-akhirah. Selama ini kita tahunya al-akhirah akhirat gitu saja ya. Ternyata dalam Al-Quran Tadkuru menyebutkan masadirul wujuhi wan nadhair, literatur sumber ilmu wujuh wan nadhair menyebutkan untuk lil akhirah, untuk lafaz akhirah, sumber-sumber utama ilmu wujuh wan nadhair menyebutkan lafaz akhirah ini khamsata aujuhin, 5 makna. Apa saja 5 itu? Selama ini kita tahunya akhirat saja, ternyata maknanya al-akhirah yang akhir, al-qiyamah hari kiamat, al-jannatu surga, jahannamu neraka jahanam. Coba maknanya bisa berseberangan tuh, ya satu surga, satu neraka jahanam. Al-kubru kuburan. Oke, kita lihat di paragraf selanjutnya. Fal wajhul awal, maka makna yang awal, makna yang pertama dari kata akhirah, akhirah panjang, bimakna al-akhirah yang terakhir. Makna yang terakhir ini wahwa aslud dalalati, ini adalah makna yang asli. Allati asyara ilaiha ar-Raghib, ini yang ditunjukkan oleh Raghib al-Asfihani dalam Ar-Raghib al-Asfihani itu punya kitab Al-Mufahros di Al-Fadil Quran Al-Karim, ya, yaitu indeks lafaz-lafaz Quran Karim maknanya, yaitu indeks yang makna ayat ini, makna kata ini apa, itu Al-Asfihani. Wa Ibnu Faris, dan ahli bahasa Arab Ibnu Faris yang punya kitab Maqayisul Lughah, kitab kamus tentang makna-makna kata dalam bahasa Arab, Maqayisul Lughah. Menurut makna kamus dan Mu'jam Mufahros li Al-Fadil Quran Al-Asfihani dan kamus Ibnu Faris, kata akhirah di dalam Al-Quran maknanya adalah al-akhirah, memang yang terakhir. Itu makna kamus. Kemudian makna kedua, wal wajhu tsani, dan makna kedua al-akhirah, kata akhirah di dalam Al-Quran bimakna al-qiyamah, maknanya kiamat, hari kiamat, hari kiamat. Wadzalika, yang seperti itu makna hari kiamat itu fi qoulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 74. Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati anis surati lanakibun. Wa innal ladzina, dan sesungguhnya orang banyak, alladzina la yu'minuna, yang tidak beriman bil akhirati, terhadap hari akhirat. Nah, akhiratnya terhadap hari kiamat. Orang-orang banyak yang tidak beriman pada hari kiamat. Akhirat di sini maknanya hari kiamat. Wa fi qoulihi ta'ala, dan ini juga seperti dalam firman Allah Ta'ala, yang mana akhirat di hari kiamat adalah di surah Al-Lail ayat 13. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Nah, akhirat di sini maknanya sama hari kiamat. Berarti sudah ada 2 ayat yang maknanya hari kiamat. Nah, itu berarti apa? Berarti makna yang pertama, makna yang kedua, yaitu hari kiamat, itu terdapat di 2 ayat. Berarti nazirnya ada 2 ayat gitu ya, yaitu Al-Mu'min 74 dan Al-Lail 13. Itu makna ketiga. Sekarang makna keempat. Makna kedua, 1, 2 makna ketiga.
Wal al-wajhu tsalitsu makna ketiga al-akhirah, kata akhirah bi makna jannah yang maknanya surga. Wasyahid fi qouli ta'ala, ini terdapat di dalam firman Allah Ta'ala, walaqad alimu laman ishtarahu, maaf salah bacanya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Walaqad alimu, dan tolong dicek artinya, walaqad alimu, dan sungguh-sungguh, alimu mereka sudah mengetahui. Alimu itu siapa yang mengetahui, ini tolong dicek di terjemahan. Laman ishtarahu, siapa yang menggadaikan, memperjualbelikan, mengorbankan malahu, hartanya, fil akhirati, di dalam hari akhirat, min khalaq. Nah, akhirat di sini maknanya surga. Mungkin gitu ya maknanya, yang menafkahkan hartanya untuk demi kepentingan surga. Tolong dicek lagi di Al-Baqarah 102. Tapi intinya adalah kata akhirat di dalam Al-Baqarah 102 ini maknanya surga, bukan kiamat, bukan hari kiamat lagi, tapi maknanya surga. Dan bukan hari akhir, bukan. Wal akhiratu, kemudian di Az-Zukhruf ayat 35, Az-Zukhruf juga makna akhirat, wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Wal akhiratu, mana akhirat di Az-Zukhruf ayat 35 artinya apa? Artinya dan surga, inda rabbika, di sisi Tuhanmu, lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi untuk makna ketiga ini, wajhu tsalitsu, makna al-akhir adalah surga. Untuk makna surga ini ada 2 ayat. Berarti nazirnya 2 gitu ya. Kenapa 2? Sepadan. Kata akhirat diterjemahkan sebagai surga. Di 2 ayat, sepadan, setara. Ini maknanya surga. Yang maknanya surga ada 2, berarti yang nazirnya ada 2. Kemudian wal wajhur rabi'u, al wajhur rabi'u. Makna keempat, al akhirah, kata akhirah di dalam Al-Qur'an bimakna jahannam. Coba lihat. Mana yang 3 maknanya tadi surga, sekarang neraka jahannam. Wasyahidu fi qouli ta'ala, ini terdapat di dalam firman Allah, yakhdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Salah. Ya, betul. Wa yarju rahmata rabbih. Yakhdharul akhirata, berhati-hati dengan hari akhirat, dengan warju rahmat rabbi, dan berharap rahmat Tuhannya. Az-Zumar ayat 9. Di Az-Zumar ayat 9 ini kata akhirat di sini maknanya jahanam. Berhati-hati dengan neraka jahanam dan berharap rahmat Tuhannya. Lihat, cek terjemahan aslinya di Quran dan terjemahannya. Tetapi intinya kata akhirat di sini maknanya bukan surga, bukan hari akhir, bukan kiamat, tetapi maknanya neraka jahanam. Oke. Kemudian makna yang terakhir dari akhirat, kata al-akhir di dalam Al-Quran adalah al-wajhul khamisu, makna yang kelima, al-akhirah bimakna kubur. Kata akhir di dalam Al-Quran maknanya kuburan, kubur. Ini fi qoulihi ta'ala, ini terdapat di dalam firman Allah Ta'ala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yusabbitullahum, Allah menetapkan, alladzina amanu, orang-orang beriman, bil qawli tsabit, dengan perkataan yang tetap, fil hayatid dunya, baik ketika di dunia, wa fil akhirati, dan di kuburan. Artinya ketika di alam barzakh, di kubur, tetap berkata la ilaha illallah, orang beriman tetap berkata la ilaha illallah sehingga mendapat nikmat kubur. Jadi kata akhirat di dalam surah Ibrahim ayat 27 ini maknanya bukan kiamat, bukan jahanam, bukan yang lain-lain, tetapi maknanya kuburan. Kubur ya. Demikian teman-teman
sedikit saya jelaskan secara singkat apa itu wujuhan nadhair dan contohnya al-akhirah. Kata akhirah, silakan tugas untuk mahasiswa adalah pertama, kalian sudah membaca makalah, sudah mendiskusikannya, sudah membuat PPT-nya. Maka tugas pertama, contoh, tuliskan, nomor pertama tugasnya, tuliskan contoh yang sudah ada di makalah, satu kata saja yang maknanya banyak. Kalau maknanya 10 atau 5, maka 3 saja makna. Sebutkan 3 makna dari satu kata yang ada contoh di makalah. Lafadz mustarok itu atau wujuhan nadhair itu satu kata yang maknanya banyak. Kalau maknanya banyak ada 10, ada 5, kalian ambil saja 3 makna, tuliskan ayat Arabnya, ayat dalam redaksi Arabnya, lalu garis bawah kata yang mana yang mustarok di 3 ayat itu, lalu jelaskan di ayat pertama maknanya apa, di ayat kedua maknanya apa, di ayat ketiga maknanya apa. Itu soal nomor pertama. Soal nomor kedua, tuliskan contoh yang di luar makalah, yang tidak ada di makalah dan tidak ada di PPT kalian. Bisa mengambil dari video yang saya jelaskan tadi, kata akhirah, bisa. Bisa juga dari kitab-kitab lain. Nanti saya share kitab Al-Itqan, kitab karya Ad-Damighani, kitab karya Muqatil bin Sulaiman, dan lainnya. Silakan mengambil satu kata yang maknanya banyak di dalam Al-Quran, sebutkan maknanya apa saja, dalam ayat apa saja. Kalau maknanya terlalu banyak, Anda 3 makna saja maksimal. Sebutkan 3 ayat yang mengandung satu kata yang maknanya banyak itu. Yang di luar makalah. Satu kata yang di luar makalah dengan makna banyaknya, lalu sebutkan 3 ayat yang mengandung makna banyak itu, garis bawahi katanya, lalu maknanya di masing-masing ayat itu apa. Silakan dikerjakan dalam 4 hari. Hari kelima silakan dikirimkan ke saya melalui email lewat PJ-nya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.